Halo Sobat Aroma, berjumpa lagi dengan saya Nathan di konten kuliner. Coba bayangkan kamu sedang berada di sebuah pernikahan dan di depanmu terdapat sajian semangkuk sup tapi dengan tampilan yang tidak sederhana. Bentuknya seperti bunga yang sedang bermekaran, warnanya menarik, susunannya rapi. Sekilas mungkin kamu akan ragu ketika hendak menyantapnya karena tampilannya yang cukup indah dan cukup menarik. Tapi inilah sup matahari. Hari ini kita tidak akan hanya membahas mengenai bagaimana rasa dari sup matahari, akan tetapi terdapat simbol-simbol, terdapat nilai-nilai, terdapat tradisi-tradisi dan cerita sejarah di dalam semangkuk sup matahari. Cerita sup matahari tidak dimulai dari dapur biasa. Ia lahir dari ruang-ruang penting dalam kehidupan masyarakat Solo, terutama dalam acara pernikahan. Dahulu, sup matahari bukan makanan yang bisa ditemukan di setiap harinya. Ia hanya hadir di momen-momen spesial dan momen-momen tertentu saja. Di tengah rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa, hidangan ini disajikan sebagai bentuk dari jamuan untuk para tamu, bukan tanpa alasan. Nama sup matahari sendiri muncul dari tampilannya. Saat kuah kaldu panas dituangkan, susunan telur di pinggir mangkuk perlahan terbuka menyerupai kelopak bunga yang sedang mekar. Seolah-olah sebuah matahari kecil hadir di atas meja makan. Dari situlah maknanya mulai terasa bahwa makanan ini bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk disampaikan. Di balik tampilannya yang indah, sup matahari menyimpan pesan yang mendalam. Bentuk bunga matahari bukan sekedar estetika. Hal ini melambangkan kehangatan, keceriaan, dan kehidupan yang terus tumbuh. Lalu dalam konteks pernikahan, hidangan ini menjadi doa yang tidak diucapkan secara langsung. Doa agar pasangan yang baru menikah selalu hidup dalam kehangatan, kebahagiaan, dan keharmonisan. Setiap detailnya dibuat dengan kesadaran, tidak asal jadi, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu-buru. Karena yang disajikan bukan hanya makanan, akan tetapi juga memiliki simbol harapan. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat bagaimana sup matahari dibuat. Bagian yang paling mencuri perhatian tentu ada di pinggir mangkuk. Telur dadar tipis dipotong dan disusun melingkar membentuk kelopak bunga. Di tengah-tengah diisi dengan campuran dari berbagai kondimen. Ada daging ayam giling, ada wortel, ada jagung, ada jamur, dan berbagai sayuran lainnya dengan menyesuaikan hidangan. Kemudian, kuah kaldu ayam panas dituangkan secara perlahan-lahan. Di momen inilah keajaiban kecil terjadi. Telur yang tadinya diam perlahan membuka, menciptakan efek seperti bunga yang sedang bermekar. Dari segi rasa, sup matahari cenderung ringan, gurih, hangat, dan tidak berlebihan. Justru disitulah kekuatannya. Rasanya yang sederhana akan tetapi nyaman dan mudah diterima oleh siapa saja, baik untuk kalangan anak-anak hingga orang tua. Sup matahari adalah bukti bahwa makanan tidak selalu harus rumit untuk bermakna. Dari bahan yang sederhana, muncullah sebuah hidangan yang penuh dengan simbol dan juga cerita. Ia mengajarkan bahwa di setiap hidangan bisa saja muncul sebuah harapan, bisa saja muncul sebuah doa, bisa saja muncul sebuah nilai-nilai tanpa harus menyampaikan dengan ucapan ataupun kata-kata. Dan mungkin itulah yang membuat sup matahari mampu bertahan sampai saat ini dan tetap digemari oleh masyarakat sekitar. Bagi Sobat Aroma yang penasaran terhadap rasanya, terhadap tampilannya, dan ingin menyantap, langsung saja Sobat Aroma bisa berkunjung ke Solo karena sudah banyak sekali penjual yang menjajakan kuliner sup ini. Tidak lagi hanya bisa disantap ketika acara pernikahan saja, akan tetapi bisa dengan mudah untuk ditemukan di berbagai penjual di area Solo. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.